Yang tersisa hanya harapanmu pada Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut research ya, para ulama itu, penelitian para ulama, bahwa ketika kita itu tidak berharap justru malah dikasih sama Allah. Dikasih itu juga sebagai ujian. Dikasih harta tapi diharamkan majelis ilmu. Dikasih harta tapi diharamkan waktu dengan keluarga. Tidak tahu anak dan istrinya baca Quran apa enggak. Dikasih harta tapi enggak mau tahu tentang Allah dan Rasulullah. Yang lebih parah udah enggak dikasih harta, malas ngaji. Lu mau bawa apa lu? Bawa utang. Kan begitu. Udah enggak dikasih harta, nyakitin orang. Udah enggak dikasih harta, malas zikir. Udah enggak dikasih harta, ngokel mulu. Heran gua. Yang ngajarin siapa itu? Di belakang sini kenapa masih banyak yang rokok? Iya. Itu harusnya ditulis, dilarang merokok selama waktu puasa. Kalau enggak di join nih. Iya kan? Pasti kan join. Nah, farubbama innama yu'limukal man'u li adami fahmika anillahi fi. Kata Imam Ibn Athaillah gini, sesungguhnya yang menyakiti seseorang ketika dihalangi dari sesuatu adalah karena dia nggak paham tentang Allah. Udah itu aja. Semakin sedikit frekuensi kita berzikir, semakin sakit hati kita di dalam kehidupan ini. Semakin kita tidak menemukan ketenangan. Allah sudah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Lihat dong, hanya dengan mengingat aku, kata Allah, hatimu itu akan menjadi tenang. Tapi kita kadang-kadang kita pengen mengingat Allah dengan memandang makhluknya, Bib. Akhirnya kita nongkrong di mall sambil memandangi berbagai macam keindahan yang lewat dengan mengucapkan alhamdulillah gitu. Ini setan tuh emang pinter banget setan itu. Ya. Salah paham mulu kita. Farubbama fataha laka babat ta'ah wa ma fataha laka babal qabul. Dan ini terjadi bukan soal duit doang. Kelihatannya orang dibukakan pintu ketaatan, tapi nggak dibuka pintu penerimaan. Kan kesian, Pak. Contohnya orang masuk ke dalam masjid ngerasa lebih bagus dari yang sholatnya di soft belakang. Saya di soft depan paling top. Paling hebat. Tuh, saya datang terus soft pertama. Nggak ada masalah juga. Di soft depannya jadi masalah, kamu ngerasa bahwa yang di belakang itu nggak lebih baik dari kamu. Bisa jadi kamu di soft depan durhaka sama orang tua, yang di belakang tuh birrul walidain. Habis sama. Jadi bukan hanya masalah duit. Oh, bacaan Qur'annya lebih bagus, belum tentu lebih ikhlas. Ilmunya lebih banyak, belum tentu diamalin. Wa rubbama qada 'alaika bidzambi fakana sababan fil usul. Bisa jadi, kata Ibnu Athaillah, orang itu ditakdirkan Allah berbuat dosa supaya bisa lebih cepat sampai kepada Allah. Karena orang dalam keadaan berbuat dosa, kemudian dia tobat, bersih, at-taib minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari sebuah dosa itu seperti orang yang enggak punya dosa. Sementara orang yang memandang dirinya taat terus, kemudian masuk ke dalam hatinya sifat takabur, sifat maghrur, tertipu, saya orang hebat, saya orang selamat. Oh, saya kan sudah sedekah, sudah ngasih orang banyak, maka saya baik. Enggak juga. Kata-katamu menyakiti orang, enggak guna kamu memberi seseorang itu dengan itu. Jadi hati-hati buat pemegang kebijakan yang dikasih wewenang untuk memberi ya. Hati-hati. Hati-hati di dalam menyakiti karyawan. Hati-hati di dalam menyakiti orang yang jabatan di bawah. Tidak ada satupun hak ya seorang atasan itu memaki atau memarahi bawahannya atau bersikap sinis kepada bawahannya. Kalau urusan profesionalitas, kita punya SP sama ST kok, selesai. Profesionalitas silakan dijaga, tapi nggak ada, Pak, pembenaran bahwa seorang atasan itu bisa ketus. Misalkan nih, saya punya orang kerja dengan saya,
Terus saya sempat ketemu sama dia. Maka saya langsung suruh dia cari pekerjaan lain yang lebih baik. Kalau kamu bisa punya pekerjaan lain yang lebih baik dengan gaji yang lebih besar, silakan. Karena saya takut menzolimi dia. Jangan kita berpikir bahwa jabatan di dunia yang kita diberikan oleh Allah itu lantas menjadikan kita punya legitimasi menekan orang. Dia juga punya keluarga, punya family. Ini adab dan akhlak yang kita kadang-kadang luput. Kita bicara tentang sholat, tapi nasihatin orang sholat seolah-olah kita pegang kunci surga sendirian. Kita bicara soal agama, tapi hati kita berkobar kebencian. Kita di soft depan, tapi merasa bahwa kelompok kita paling baik. Apakah Nabi mengajarkan kita begitu? Tentu enggak. Orang-orang semacam ini pasti nomor satu diomelin sama Nabi Muhammad SAW. Wa'lam anna ma'siyatan awrathat dhullan waftiqaran khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbaran. Ketahuilah bahwa maksiat yang menimbulkan rasa hina dan rasa membutuhkan kefakiran seseorang kepada Allah, namanya fakir kepada Allah itu putus harapan dari manusia, putus harapan dari makhluk, itu fakir kepada Allah. Itu lebih baik daripada ketaatan yang menimbulkan kesombongan dan juga rasa mulia dari manusia. Man qasura min qasri nadhri ba'di sadikin annahum ya'taqiduna al-ata' min Allah 'alamatul itina. Ini juga ini penyakit. Dari pendeknya pandangan orang-orang seperti kita. Kita seringkali meyakini pemberian Allah itu adalah tanda kalau Allah itu menjaga kita. Enggak juga, Pak. Jadi nggak usah terlalu menggenggam dengan rezeki itu, dengan duit itu. Jangan terlalu menggenggam. Keluarkan pada waktunya dan yakini bahwa itu sebuah adalah harta yang Allah titipkan kepadamu yang harus kamu lalui sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jangan menganggap bahwa ini harus kita genggam sendiri. Apalagi kalau janji. Saya janji nih, nanti kalau misalkan begini saya akan umroh. Nggak umroh, diambil duitnya dengan cara yang lain sama Allah. Saya jamin. Itu sudah berkali-kali kejadian sama orang cerita dengan saya. Sampai ratusan juta. Bahkan memang janjinya diingkarin. Akhirnya sudah, selesai, hartanya habis. Jadi jangan menganggap bahwa kita diberikan sesuatu oleh Allah itu adalah Allah sayang dengan itu. Belum tentu. Tapi harus curiga kita. Ini pemberian ini maksudnya apa? Apakah untuk membuat kita lalai atau bagaimana? Karena Allah kalau menghinakan orang, bisa jadi diberikan jabatan, tapi dicaci maki satu negara. Bisa jadi itu. Bisa jadi Allah kalau mau memuliakan seseorang, dia tidak diberikan popularitas, tidak diberikan harta yang banyak, tapi hanya dicukupkan dia, tapi bisa sholat dengan tenang. Dimanapun orang gak ada yang peduli sama dia. Bukankah ini harapan semua orang terkenal, di mana dia bisa makan dengan tenang, tidak ada kepedulian. Banyak orang ingin lari dari kehidupannya sekarang itu, Pak. Ingin membuat identitas baru, tapi mereka tidak sanggup. Li'anna sadiq fit thariq yatawallallahu tarbiyatah wal haqqu annal kulla minallah i'tina. Yang benar adalah ketika kamu diberi, itu Allah sedang menjagamu. Ketika kamu juga diharamkan dari sesuatu, Allah juga sedang menjagamu. Karena ketika kita betul-betul tulus berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan mentarbiyah kita. Bainal qabdi wal basti. Jadi ketika Allah menggenggam, menahan kita dari sesuatu, atau ketika Allah melapangkan, sama aja posisi kita. Ini maksudnya apa nih kira-kira? Barometer ukurnya adalah, tolak ukurnya ibadah kita pada Allah. Yang saya gampangin aja deh. Banyak orang bicara jauh-jauh soal agama, tapi bacaan sholat aja dia nggak paham. Padahal sholat itu adalah hubungan yang paling kuat antara seorang hamba kepada Tuhannya, pada Allah Subhanahu wa taala. Ada ustadz yang dia bisa datangi untuk belajar, dia tidak mau belajar. Wallahil azim, salah satu kerugian paling besar manusia nanti di alam kubur, salah satu penyesalan mereka yang paling besar, seumur hidup tidak ngerti sebenarnya sholat itu maksudnya apa. Nggak ngerti. Apa maksud dari takbiratul ihram? Apa maksud doa iftitah? Bahkan Syekh Abdullah Muhdar itu mengkritik, Pak. Banyak orang sholat taraweh, doa iftitahnya nggak dibaca.
Itu meninggalkan daripada sunnah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat tarawihnya itu kayak apa tuh? Kayak ya racing. Allahu Akbar, Alhamdulillah, amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Gitu kan. Terus buat apa kita hidup? Mengorbankan waktu kita. Dari Bekasi, planet lain pergi ke Jakarta Selatan. Berangkat 1 jam. Ya. Kerja di sini jam berapa? Satu man, biasanya. Jam 9. Jam 9. Setengah 9. Berangkat dari Bekasi jam setengah 3. Jam 6 berangkat. Habis waktu di jalan. Pulang habis waktu. Nggak ada waktu buat anak, buat istri. Paling enggak ketika weekend, manfaatkanlah betul waktu itu, paling enggak untuk memaknai daripada sholat. Sehingga kita bisa punya bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'ishu bi sifati jamalih wa idza manahu la yaftaqira ilaihi wa yatadhallal baina yadayhi wa ya'ish sifat jalalih. Jadi orang itu kalau dikasih sama Allah, dia terima kasih. Alhamdulillah, makasih Allah. Maka dia hidup dengan sifat-sifat keindahan itu apa? Memberi. Dia senang dia memberi. Bahkan kepada orang yang jahat pada dirinya pun dia tetap memberi. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghalanginya, dia langsung merintih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hidup dengan apa? Dengan sifat keagungan Allah apa? Yastaghni 'anil nas, enggak ngemis kepada manusia. Inilah sebenarnya rahasia kehidupan yang harus kita pahami, bahwa kita tidak pernah sekalipun diperbolehkan oleh Rasulullah menggantungkan harapan kepada makhluk. Wallahu ta'ala a'la wa alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah SWT lapangkan semua urusan bapak-bapak, dikasih rezeki yang luas, puasanya dimudahkan, dikuatkan, anak istri yang soleh dan solehah. Apapun yang menjadi hajat bapak-bapak semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala makmurkan Masjid Al-Maghfirah, yayasannya, pengurusnya, imamnya, ustadznya diberikan kelapangan, kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diwafatkan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khotimah, diselesaikan hutang-hutang yang berhutang, disembuhkan yang sakit, diselesaikan semua hajat dan urusannya ala hadhihi niyah wa nakunatin salihah wa la hadratir rasul Fatimah al-Batul binti Rasul syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عليم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا جزا الله سيدنا محمدا أن خيرا جزا الله سيدنا محمدا أن ما هو أهله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف لم يزال ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزل ألطف بنا والمسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.